Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Berjumpa lagi bersama saya Wina Selpiani dalam Instagram Live Bincang Santai Dear Parent, lindungi anak kita dari narkolema. Nah, bincang santai ke sore ini merupakan proyek kolaborasi dari saya dan Mbak Peli Citrasari sebagai mahasiswi matrikulasi Institut Ibu Profesional. Nah, sebelumnya teman-teman pernah dengar nggak sih istilah narkolema itu apa? Ya, narkolema itu merupakan singkatan dari narkoba lewat mata. Nah, di era digital ini kita sangat mudah sekali mengakses berbagai hiburan, informasi, pengetahuan, segalanya begitu mudah dengan menggunakan smartphone. Nah, termasuk tak terkecuali nih situs pornografi itu mudah sekali diakses oleh masyarakat. Terlebih seringkali hadir secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Nah, mirisnya lagi pornografi ini mudah sekali diakses oleh para anak remaja dan bahkan anak-anak di usia prabalik. Nah, ini juga ternyata jadi sasaran para industri pornografi. Nah, apa sih bahayanya? Apa dampaknya? Lalu narkolema itu apa sih sebenarnya? Kok aku baru dengar ya istilah narkolema. Nah, tanpa menunggu lama lagi, kita bahas bersama-sama bersama rekan saya Mbak Peli Citrasari. Kita undang. Halo Mbak Pe, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga ya. Iya, Assalamualaikum Mbak Pe, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini sambil saya cas. Gini aja ya. Alhamdulillah, baik. Gimana Mbak Wina? Alhamdulillah, aku sehat. Bapak sekarang Alhamdulillah. sibuknya sebagai mahasiswa psikologi dan hukum ya, jadi ngambil double degree ya. Iya, kalau apa namanya, kebetulan kebutuhannya di situ, jadi aku ambil double, Mbak. Oke. Selain sibuk kuliah, ada lagi kah kesibukan lainnya? Boleh memperkenalkan diri sebentar? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga selalu sehat. Semoga Mbak Wina juga selalu sehat ya. Alhamdulillah ini kita sudah mulai mulai melewati masa pandemi, mulai ke new normal, dan alhamdulillah walaupun kita mulai ke new normal, tapi kayaknya kebiasaan-kebiasaan kita untuk menggunakan gadget sekarang semakin bertambah ya. Ya, alhamdulillah jadi semakin mudah mengakses informasi. Nah, saya kebetulan aktif sebagai mahasiswi psikologi, dan saat ini saya juga sebagai terapis dan juga bergerak di bidang pendidikan untuk anak-anak di Syam seperti itu. Nah, kalau konsen saya, kenapa saya memilih tema ini, karena kita tahu sendiri ya sekarang ini ya semua serba mudah diakses. Nah, kemarin itu sebenarnya cuma berawal dari pengalaman pribadi dan beberapa orang tua santri yang saya ajar seperti itu. Kebetulan waktu itu tuh orang tuanya tuh setelah saya mengajar Al-Quran anaknya, terus dia mengatakan kepada saya kalau kemarin anakku diajakin nonton pornografi lu sama temennya kayak gitu. Kan terus gimana, aku bilang gitu. Terus ibunya langsung manggil anaknya kebetulan ini kelas 1 SD ya. Dek, sini dek, ngomong sama Ustazah V itu loh gitu. Gimana ceritanya? Aku kan nanya kayak gitu ya. Iya, kemarin itu temenku ngajakin nonton saru-saruan. Nah, ini salah satu clue ya. Ngajakin nonton saru-saruan gitu. Terus kamu gimana? Aku kan nanya kayak gitu kan ke anaknya.
Terus anaknya bilang, kan nggak boleh lah, tapi kenapa nonton? Aku bilang kayak gitu. Dia bilang apa namanya? Oh, soalnya diajakin. Terus sekarang gimana? Aku nanya kayak gitu kan sama anaknya. Terus anaknya bilang, ya enggak, kan itu pas itu toh. Terus apa namanya? Aku bilang sama temenku itu kalau itu kan nggak boleh, itu aurat kayak gitu kan. Terus apa namanya? Lah terus kamu gimana? Aku sekarang udah nggak mainan lagi sama dia kayak gitu. Nah, apa namanya? Berangkat dari kasus yang ini, jadi saya ingat kembali waktu zaman anak saya kelas 2 SD itu, dia juga cerita apa namanya, oh ya aku terus nanya ke anaknya itu, waktu nonton kamu perasaannya gimana? Aku kan tanya kayak gitu kan. Oh, karena itu baru pertama kalinya dia langsung ngomong apa namanya, jijik us gitu. Emangnya kamu nonton apa? Aku kan nanya kayak gitu. Itu loh orang nggak pakai baju, dia bilang gitu kan. Oh, nah, itu tuh sebenarnya udah ada tingkatannya tuh, ketika apa yang ditonton, terus gimana reaksinya kayak gitu. Ya. Nah, terus yang kedua tuh aku inget waktu anakku masih kecil itu juga kayak gitu. Ternyata clue-nya itu kalau anak-anak liatnya saru-saruan kayak gitu. Makanya kenapa terus aku kayaknya memang ini deh apa namanya selain kita sendiri semua sering akses gadget dengan mudah, ternyata memang sekarang dampaknya juga semakin apa namanya buruk kayak gitu buat anak-anak kita. Nah, itu sih awalnya kenapa aku ngangkat ini, dan kemarin juga apa namanya faktanya juga semakin banyak juga kan. Ya, memang memprihatinkan banget ya Mbak Wina ya. Ya, miris banget sih Mbak. Nah, tapi istilah yang kita bahas tuh adalah narkolema. Aku juga awalnya pas bilang narkolema tuh apa ya gitu, agak nggak familiar sama istilah itu. Tapi ternyata pas searching di Google nih, oh narkolema itu narkoba lewat mata. Biasanya aku kenalnya ya udah kecanduan pornografi atau istilah pornografi aja. Nah, mungkin teman-teman yang tergabung di sini, selamat datang, selamat menyimak ya teman-teman yang telah hadir. Nah, mungkin juga teman-teman di sini belum familiar dengan istilah narkolema. Narkolema itu apa sih, Mbak? Nah, boleh sedikit dijelaskan narkolema itu apa dan kok istilahnya kenapa sih narkolema nggak pornografi aja gitu? Silakan, Mbak Fe. Iya, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Nah, kenapa kok istilahnya narkolema ini, ada nggak ya yang tahu? Boleh ketik juga ya. Kenapa kok disebutnya narkolema? Nah, ternyata itu kenapa disebut sebagai narkolema? Ternyata pertama kerusakannya itu kerusakan otak yang disebabkan itu sama dengan orang kecanduan narkoba. Yang kedua, prosesnya pun sama. Proses kecanduannya itu sama, dan apa namanya? Otak yang dirusak juga bagian otaknya juga sama. Tapi sayangnya, padahal kalau kita akses narkoba itu malah justru lebih sulit dia daripada kita akses ini ya, apa namanya si pornografi ini ya, karena apa pornografi itu yang paling ringan, maksudnya yang awal-awal kita sebut itu sebagai pornografi. Pornografi itu kan sebenarnya gambar, terus perbuatan, ucapan, terus apa namanya bisa dalam bentuk macam-macam seperti itu yang menjurus ke seksualitas. Nah, sensualitas maaf. Nah, padahal secara tayangan-tayangan iklan di TV sekarang kan apa namanya banyak memperlihatkan vulgar seperti itu ya, kayak misalkan orang apa namanya tidak pakai baju lengkap kayak gitu tuh udah kayak biasa aja ya, padahal itu tuh sebenarnya bentuk pornografi yang ringan seperti itu sudah apa namanya sudah langsung kena dan udah langsung merangsang bagian otak kita kayak gitu. Nah, kenapa kok disebut apa namanya narkolema, narkoba lewat mata? Ya itu tadi, karena apa namanya pertama proses kecanduannya sama, kedua apa namanya otaknya yang dirusak itu sama-sama di bagian yang sama, yaitu di bagian prefrontal cortex. Nah, bagian prefrontal cortex ini kan ada di bagian depan tuh. Nah, itu tuh bisa rusak. Pertama, itu biasanya karena kecanduan narkoba. Kalau enggak, karena zat kimia seperti apa namanya